Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis cantik Maudy Ayunda yang resmi menikah. Artis sekaligus penyanyi Maudy Ayunda berbagi kabar bahagia sekaligus mengejutkan. Seperti diketahui, Maudy Ayunda selama ini tampak adem ayem dan tak pernah mengumbar kemesraan. Bikin melongo sejuta umat dan para penggemar, Maudy Ayunda tiba-tiba membagikan kabar bahwa dirinya sudah menikah. Ya, sosok suami Maudy Ayunda yang masih menjadi teka-teki terus membuat warganet tak henti penasaran. Dikutip dari grid.id pada Minggu 22 Mei 2022, Maudy telah membagikan sejumlah foto yang mengejutkan publik. Mulanya Maudy Ayunda membagikan potretnya bersama seorang pria. Di sana pemain film perahu kertas itu membagikan potret pria yang diduga suaminya. Menuliskan pesan yang begitu manis, suami Maudy Ayunda tampak tersenyum dengan wajah yang tertutup topi. Sementara di slide kedua, Maudy tampak memeluk sang suami yang membelakangi kamera. Sukses mengejutkan dan membuat penasaran publik. Akhirnya sosok suami sang artis terbongkar. Suami Maudy Ayunda dikabarkan bukanlah orang Indonesia. Sosok laki-laki yang berhasil membuat Maudy jatuh hati itu dikabarkan bernama Choi Jess. Kabarnya Choi Jess adalah rekan Maudy Ayunda yang sama-sama mengenyam pendidikan di Stanford University. Sontak saja, sosok suami sang artis kini terus menjadi pusat perhatian. Sebab sejak hubungan Maudy Ayunda dan Arsya Rashid kandas, ia tak pernah terlihat dekat dengan siapapun. Kini Maudy Ayunda telah membagikan kabar bahwa dirinya telah resmi menjadi seorang istri. Berikut wawancara dengan pihak KUA. Istiqlal itu masuk Islamnya sesuai dengan sertifikat Islamnya yang kami terima. Berarti kan suami sendiri tidak warga negara Indonesia ya Pak? Itu ada syarat khusus nggak untuk menikah? Karena dia warga negara asing, tentu persyaratan menikah tentang warga negara asing itu harus dipenuhi, yang terutama yaitu izin daripada kedutaan yang bersangkutan. Karena dia adalah warga negara Amerika, sehingga izin nikah itu dikeluarkan oleh kedutaan Amerika gitu kan untuk menikah di Indonesia. Kemudian ditambah dengan kelengkapan lainnya sebagai data tambahan seperti paspor, kitas, kemudian visa dan juga akta kelahiran itu semua data pendukungnya. Tapi yang lebih utama itu, yang paling utama adalah izin dari kedutaan. Pak, pada saat kan suaminya Maudy sendiri baru masuk Islam gitu Pak, sementara harus melewati proses ijab kabul yang juga berbahasa Arab menggunakan bahasa Arab ya? Gitu. Untuk ijab kabulnya mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi ayahnya Maudy itu ijabnya pakai bahasa Inggris, kemudian si Jessie ya, namanya Jessie di Choi ya namanya, itu juga menggunakan kabulnya pakai bahasa Inggris. Kalau untuk Jessie-nya sendiri itu sebenarnya warga negara mana sih Pak asalnya? Kalau asli itu, kalau saya lihat kelahirannya itu di Korea ya, Korea. Kemudian dia adalah orang Korea, akan tapi sudah menjadi warga negara Amerika Serikat. Berita selanjutnya, sempat gagal selama 4 tahun, Anissa Rahma kini hamil. Penantian Anissa Rahma dan Anandito Dwis selama 4 tahun akhirnya berbuah manis. Anissa Rahma kini tengah mengandung bayi kembar melalui program bayi tabung. Saat mengenang perjuangan memiliki momongan, tangis Anandito Dwis pun tak terbendung. Ia masih teringat dengan jelas ketika Anissa harus berjuang dan sempat 3 kali gagal transfer embrio. Dito menyebutkan bahwa ia dan Anissa tak pernah menunda untuk memiliki momongan. Akan tetapi ada beberapa alasan yang membuat istrinya tidak bisa mengandung secara alami. Anissa mengaku bahwa kondisi sistem reproduksinya sempat mengalami masalah. Itulah yang jadi penyebab dirinya tak bisa hamil secara alami. Sebagaimana informasi, Anissa Rahma resmi menikah dengan Anandito Dwis pada 16 September 2018 lalu.
Keduanya sempat menjalani IVF atau bayi tabung pada 2018 dan 2019 namun gagal. Berikut wawancara dengan Anissa Rahma dan suami. Selama ini cuma ngeliat satu garis doang kayak gitu. Terus kayak awalnya juga pas ngeliat yang bayi tabung terakhir ini udah ngerasa kayak ini pasti garis satu lagi, udah mengiranya kayak gitu. Ini pasti garis satu lagi gitu kan, udah pasrah aja lah. Pas lihat kok ada garis samar gitu kan. Pas lihat coba lagi tespek yang keduanya, garis samar lagi. Aduh, langsung aku langsung nangis dan cerita gitu ke Abi lihat ini 2 garis, sambung sedih, dan kenapa lu kantor gitu. Pagi-pagi gitu ya, terus benar-benar ada doa kita akhirnya dijawab Allah gitu, penantian kita selama hampir 4 tahun dijawab. Dan baiknya lagi Allah tuh benar-benar ngasih selama ini kita udah lama banget menunggu gitu, menanti 4 tahun, tapi dikasihnya alhamdulillah 2 ya, 2 anak. Berita selanjutnya datang dari Ola Ramlan, hadirkan sang adik dalam sidang cerainya. Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali menggelar sidang cerai Ola Ramlan dan Alvar Hutapea pada Senin 23 Mei 2022. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan saksi dari Ola Ramlan selaku penggugat. Dalam pantauan Grid.id terlihat Ola Ramlan hadir di persidangan. Ia datang sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian serba putih. Tak hanya itu, Ola juga menghadirkan sang adik yakni Jelita Ramlan sebagai saksi dalam sidangnya. Namun sayangnya Ola Ramlan enggan berkomentar soal persiapan sidangnya tersebut. Ola Ramlan memilih membungkam saat ditanyakan terkait sidang cerainya. Namun saat ini Ola Ramlan sudah berada di dalam ruang sidang. Sidang tersebut digelar secara tertutup. Seperti diketahui, Ola Ramlan dan Alvar Hutapea menikah pada 20 Desember 2012 silam. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 putri cantik bernama Alina Naira Hana Hutapea dan Adrina Naira Hana Hutapea. 9 tahun terlihat adem ayem. Pada 23 Maret 2022 lalu Ola Ramlan mengajukan gugatan cerai. Berbeda dengan pasangan artis lainnya, ia dan Alvar tampak tetap mesra meski rumah tangga keduanya tengah di ujung tanduk. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Agendanya tadi mungkin? Agendanya hari ini pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi, Mbak Jelita dan Mas Andre. Andrew semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin agenda kedepannya apa? Agenda kedepannya minggu depan kita akan memasukkan kesimpulan melalui court. Lalu 6 Juni akan dilakukan musyawarah majelis. Nanti mungkin putusannya sekitar 2 minggu dari sekarang. Bang, kalau nggak salah hari ini saksinya 2 ya? Apa 1 aja? Ada 2. Ada 2. Dua-duanya datang hari? Dua-duanya hadir. Siapa aja Bang bisa di Mbak Jelita dan Mas Andrew. Kenapa alasannya mereka yang Karena mereka kan yang melihat, mendengar dan menyaksikan yang selama ini ada dengan Mbak Ola. Ada di dalam kesehariannya, di dalam aktivitas sehari-hari. Kami mungkin Berita selanjutnya, dihujat gunakan pakaian KW. Dodi Sudrajat dibelikan baju mahal oleh Tiara Marlene. Dodi Sudrajat kembali dihujat netizen setelah ketahuan mengenakan pakaian atau barang KW. Meski begitu, Dodi enggan mengambil pusing hujatan netizen perihal barang KW. Ia mengaku memang senang menggunakan barang KW. Melihat serangan netizen perihal barang KW, Tiara Marlene selaku teman dekat Dodi Sudrajat merasa miris. Tiara Marlene pun langsung membelikan beberapa baju dan jaket dengan merek ternama dan pastinya original. Terlihat baju yang dibelikan Tiara Marlene berwarna putih. Tiara Marlene berharap baju berwarna putih itu saat dipakai membuat Dodi Sudrajat terlihat lebih muda.
Lebih lanjut, ia menyinggung soal penampilan Dodi Sudrajat saat ini. Ia mengatakan sejak menjadi duda, Dodi Sudrajat terlihat lebih muda dibandingkan saat dahulu berstatus sebagai suami Puput. Berikut wawancara dengan Dodi dan Tiara. Ya, makanya aku beli itu. Aku beli sebanyak Dedi. Ya, makasih. Suka nggak Dedi? Suka banget. Biasanya kan Dedi sukanya warna hitam ya, seperti hitam ya. Cuman aku sengaja beliin yang warna Terang ya? terang, biar kenapa ya? Jadi ini biar apa sih namanya? Versace. Iya. Ini original berarti kan? Iya dong. Ini original. Terus Dari ini mantu apa? ke ini ya. Jadi ini apa sengaja aku beliin warna putih biar kenapa? Biar Dedi tuh makin kelihatan tambah apa ya? Karena nggak ada yang ngurusin juga gitu ya Kak Tiara. Kan belakangan ini nggak ada yang ngurusin juga ya. Jadi Makanya aku bilang Dedi, kenapa sih kok Dedi lagi apa pas itu kelihatan kayak Tapi sekarang kelihatan cerah kan ya. sekarang kok kayak agak aja beda aja gitu. Lebih muda. Lagi kan kelihatan lebih muda. Makanya aku sengaja beliin yang warna putih juga biar tambah cerah lagi dan hatinya juga. Ini merek branded semua ya, Pak? ini buat bantah netizen lah ya yang bilang Dedi kalau pakai baju KW-KW gitu. Ya sebenarnya mau dilurusin juga sih, kalau KW sih juga sebenarnya juga nggak apa-apa, selama itu nyaman gitu. Tapi kalau Tiara mau belikan yang original, Branded, ya nggak apa-apa. Lagian itu ya netizen yang komentarin ini KW-KW, emang netizennya yang market itu Berita selanjutnya, penantian selama 12 tahun Dea Ananda ceritakan kehamilannya. Mantan artis cilik yang tergabung dalam grup trio Kwek Kwek, yakni Dea Ananda, saat ini sedang menikmati masa kehamilan calon buah hati pertamanya. Setelah penantian selama 12 tahun, akhirnya Dea akan segera dikaruniai anak pertama. Kini usia kandungannya sudah memasuki 32 minggu dan dalam keadaan sehat. Meski begitu, istri dari Ariel Niji ini mengakui sering mengalami sakit selama masa kehamilan. Melalui Instagram pribadinya pada Selasa 17 Mei 2022 lalu, Dea membagikan perjalanan kehamilannya yang sedikit ada masalah karena mengalami pengentalan darah. Bahkan dalam postingan tersebut, ia juga mengunggah sejumlah foto yang memperlihatkan momen ketika harus rutin disuntik untuk mengencerkan darahnya. Tak hanya itu, Dea menjelaskan rutinitas selama hamil yang harus ia lakukan pada trimester 1 hingga trimester 3 ini. Selain itu, Dea juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki banyak pantangan makanan yang harus dihindari. Apalagi apabila dilanggar, maka resikonya Dea akan mengalami sesak napas, lemas hingga hampir pingsan. Dea pun memberikan semangat untuk ibu hamil lain yang merasakan hal yang sama seperti dirinya. Berikut wawancara dengan Dea Ananda. Ya, terus Juni pokoknya itulah. Dudetnya Juni. Seperti apa sih Kak yang dirasakan? Yang trimester 3 ini sih udah, kalau trimester 1-2 kan masih aktif ya, kayak nggak bisa diem gitu. Trimester 3 aku nggak mau ngapa-ngapain. Jadi cuma kerjanya makan, tidur. Kalau nggak diniatin kayak harus melakukan sesuatu gitu, nggak bakal ngapa-ngapain. Tapi mungkin ada perubahan-perubahan tersendiri nggak sih, kan ini kan lumayan lama juga akhirnya punya hamil. Perubahan apa maksudnya? Mungkin dalam aktivitas kah, atau mungkin seperti apa dikurangi gitu dari sebelum-sebelumnya, mungkin ada Ya emang nggak ngapa-ngapain tadi. Nggak ada, emang apa, aku kan memang kalau dari niat mau hamil aja kan 2018 tuh aku memutuskan untuk berhenti dari semua pekerjaan aku, fokus aja cari klinik untuk hamil. Udah nyobain 2 tempat dan ke tempat ketiga itu bocah dalam 2020. Jadi emang nggak ada kerjaan selain ini, fokus aja, jadi emang nyantai gitu. Jadi apalagi pas sudah hamil ya emang nyantai banget sih. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.